Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah yang menceritakan, kalau kita belajar di dalam sirah nabawiyah, betapa para sahabat-sahabat Rasulullah begitu kental mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Rasulullah yang mungkin namanya tidak begitu populer, tidak begitu terkenal, tapi beliau adalah orang yang senantiasa selalu mengikuti dakwah Rasulullah kemanapun. Kalau boleh kita katakan sekarang, beliau adalah salah satu daripada tim dakwah Rasulullah. Sehingga kemanapun Rasulullah berdakwah, beliau selalu ikut. Beliau selalu mendampingi Rasulullah untuk berdakwah. Namanya adalah Sauban bin Munabbah. Sauban bin Munabbah. Beliau orang yang gagah, tubuhnya kekar, wajahnya tampan. Tapi suatu hari para jamaah, pernah Rasulullah berdakwah tidak mengikut sertakan Sauban. Ditinggalkan Sauban oleh Rasulullah. Sampai beberapa hari Rasulullah pergi berdakwah, beliau kembali, beliau berjumpa dengan Sauban, beliau melihat Sauban tidak seperti biasa. Wajahnya yang tampan tadi terlihat pucat pasi seperti orang menderita penyakit yang keras. Badannya yang kekar terlihat kurus seperti orang yang tidak punya selera makan. Rasulullah bertanya kepada Sauban, "Ya Sauban, penyakit apa yang sedang engkau derita sehingga aku melihat keadaanmu seperti ini sekarang?" Jawaban Sauban, "La ya Rasulullah, saya tidak menderita penyakit apa-apa ya Rasulullah. Tetapi engkau telah meninggalkan aku beberapa hari dan aku berpikir aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Dan aku juga berpikir, wahai Rasulullah, seandainya aku mati dan engkau juga pasti akan wafat, nanti tempat kita akan berbeda. Kalau aku juga masuk surga, tentu surgaku dengan surgamu itu berbeda, karena engkau adalah para nabi, engkau adalah bagian para rasul, sehingga tempatmu lebih tinggi daripada tempatku yang mungkin hanya orang biasa." Ini para jamaah adalah bentuk kegundahan dari seorang sahabat Rasulullah yang dia sangat khawatir tidak akan bertemu lagi dengan orang yang sangat dicintainya. Kenapa kekhawatiran ini bisa tumbuh dalam hati Sauban? Karena dalam hatinya ada rasa cinta yang mendalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya dalam hatinya tidak punya cinta yang luar biasa, kalaupun cinta hanya sekedar biasa-biasa saja, tentu dia tidak akan merasa khawatir kalau tidak bertemu lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab keluh kesah daripada Sauban ini dengan membaca firman Allah Ta'ala, "Wa may yuti'illah wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka orang-orang tersebut akan ditempatkan oleh Allah beserta dengan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Maknanya Rasulullah ingin menggambarkan kepada Sauban bahwa tidak perlu ada rasa khawatir yang begitu mendalam, wahai Sauban. Karena kalau kamu taat kepadaku, taat kepada Allah, kamu nanti tetap akan bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bentuk kecintaan seorang sahabat laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sahabiah perempuan tidak punya peranan cinta kepada Rasulullah? Tidak. Bukan hanya sahabat-sahabat yang laki-laki yang cinta kepada Rasulullah, tapi para sahabiah yang perempuan di saat itu pun punya rasa yang sama, cinta kepada Rasulullah melebihi daripada cinta kepada dirinya sendiri. Sehingga dalam sejarah sangat terkenal para jemaah,
seorang sahabiah perempuan yang bernama Hindun. Di saat terjadi perang Uhud, di mana dalam perang itu kita sama-sama maklum bahwa pasukan Rasulullah mengalami kekalahan, sehingga tersebarlah berita para jamaah bahwa Rasulullah mati terbunuh di puncak Uhud. Sampailah berita itu ke kota Madinah. Hindun yang mendengar berita tersebut, dia keluar dari kota Madinah mencari tahu bagaimana keadaan Rasulullah. Di saat para sahabat Rasulullah yang telah mengalami kekalahan perang tersebut pulang dalam keadaan lemas, dalam keadaan luka-luka, Hindun bertanya kepada mereka, "Kaifa Rasulullah?" Bagaimana keadaan Rasulullah? Di saat Hindun bertanya kepada sahabat bagaimana keadaan Rasulullah, apa jawab orang tersebut? "Wahai Hindun, suamimu mati terbunuh, suamimu syahid." Hindun mengatakan, "Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala kepadaku terhadap kesabaranku dalam syahidnya suamiku." Kaifa Rasulullah? Hindun tidak bertanya tentang suaminya. Kemudian datang lagi orang Hindun mencegat bertanya lagi, "Kaifa Rasulullah?" Bagaimana keadaan Rasulullah? Orang itu memberitahukan, "Wahai Hindun, kenapa Rasulullah yang kamu tanya? Anakmu ikut terbunuh di Uhud, anakmu syahid." Hindun mengatakan, "Aku tidak menanyakan tentang anakku, tapi yang kutanyakan bagaimana Rasulullah." Orang itu tidak menjawab. Kemudian datang lagi orang yang ketiga, ditanyakan lagi oleh Hindun, "Wahai sahabat, kaifa Rasulullah? Bagaimana keadaan Rasulullah? Apakah dia baik-baik saja?" Sahabat tersebut mengatakan, "Wahai Hindun, kenapa engkau bertanya tentang Rasulullah? Saudara laki-lakimu terbunuh di Uhud, ikut syahid." Hindun mengatakan, "Celaka engkau. Aku bertanya tentang Rasulullah, engkau menjawab tentang saudara laki-lakiku. Aku tidak bertanya tentang saudara laki-lakiku, tapi aku tanya tentang Rasulullah." Orang itu menjawab, "Wahai Hindun, Rasulullah bi khair, Rasulullah baik-baik saja." Baru Hindun merasa tenang, merasa nyaman. Diberitahukan kepadanya keadaan suaminya, keadaan anaknya, keadaan saudara laki-lakinya yang semua syahid di dalam membela Rasulullah, tapi dia tidak merasa apa-apa. Yang paling dikhawatirkan adalah Rasulullah itu sendiri. Bagaimana keadaan Rasulullah? Ini adalah implementasi para jamaah dari rasa cinta seorang sahabiah kepada Rasulullah yang seperti dikatakan oleh Rasulullah, "Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga kalian lebih mencintaiku daripada kedua orang tuamu, daripada anak-anakmu, daripada keluargamu, daripada manusia semuanya." Dalam hadis lain, hatta daripada dirimu sendiri para jemaah. Terbukti bahwa para sahabat Rasulullah lebih mencintai Rasulullah daripada mencintai diri mereka sendiri. Kemudian pertanyaannya, kaifa antum? Bagaimana kalian semua para jemaah? Bagaimana kita semua para jemaah? Apa rasa yang kita miliki terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang? Berapa kali dalam sehari tumbuh rasa cinta dalam diri kita terhadap Rasulullah? Berapa hari dalam seminggu kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah rasa rindu kita ingin bertemu dengan Rasulullah sebagaimana Sauban rindu tadi? Adakah dalam diri kita? Kalau tidak ada rasa itu semua di dalam diri kita, maka keimanan kita para jemaah masih perlu kita pertanyakan. Masih perlu kita khawatirkan bahwa iman kita belum sempurna ya. Oleh karena itu para jemaah, sediakan waktu kita dalam setiap hari untuk mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyebut namanya, dengan berselawat kepadanya, dengan membaca sirah perjalanan hidupnya, perjuangannya para Rasul.
Berapa rumah di antara rumah-rumah kita para jamaah yang tersedia di rumah itu buku-buku atau kitab-kitab sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tanyakan kepada diri kita sendiri. Tidak mungkin orang mengatakan aku cinta kepada Rasulullah kalau di rumahnya tidak ada sejarah Rasulullah di situ. Kalau dia tidak pernah membaca untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mulai dari sekarang para jamaah yang belum memiliki buku-buku atau kitab-kitab tentang sejarah Rasulullah, cari, baca, sampaikan kepada anak-anak kita sejarah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita mengetahui para jamaah bahwa pelajaran yang pertama yang seharusnya kita sampaikan kepada anak-anak kita yang baru tumbuh bukanlah belajar bagaimana membaca Quran. Walaupun kita lihat di kampung-kampung atau kita dulu pertama sekali dipelajari adalah membaca Quran. Mungkin dulu semasa kita kecil diajarkan juz amma. Kemudian generasi setelah kita diajarkan Iqra dan seterusnya dengan berbagai macam metode untuk membaca Quran. Tetapi yang sebenarnya yang paling penting kita ketahui pertama sekali adalah sebelum itu semua adalah mengenal Allah dan Rasulnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Muhammad Jabal Maula, seorang ulama besar di zaman dahulu, di dalam kitabnya Muhammad Basyarul Kamil menyebutkan ada 3 tanda cinta seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min alamati hubbihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahagian daripada tanda cintanya seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, Nasruddin. Yang pertama adalah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum, kata Allah. Jika kalian menolong Allah, maknanya menolong agama Allah ini, yansurkum, Allah pasti akan menolong kalian, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah tetapkan, kokohkan telapak kaki kalian. Maknanya Allah kokohkan iman kita. Akhir-akhir ini kita melihat para jemaah betapa agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sering menjadi bahan olokan, sering menjadi bahan permainan. Bahkan sebahagian daripada kita menggunakan agama yang dibawa oleh Rasulullah ini hanya sebagai untuk mencari kehidupan dunia, sehingga mereka membolak-balikkan agama ini. Di saat agama yang kita anut, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah, dalam keadaan seperti itu para jamaah, dihina, dilecehkan, direndahkan oleh orang-orang baik di luar Islam ataupun dari kalangan Islam itu sendiri, apa yang kita lakukan? Rasulullah dulu para jemaah, kalau dirinya yang dilecehkan, yang dihina, kalau keluarganya yang dihina, yang dilecehkan, beliau sabar, beliau memaafkan orang-orang tersebut. Tapi di saat agamanya yang dilecehkan, Allah yang direndahkan, Rasulullah bangkit bersama para sahabatnya untuk tegak berdiri membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan sekarang di saat agama kita dilecehkan? Akhir-akhir ini banyak di antara kita melihat para jamaah menjadi pemberani, menjadi orang yang gagah, padahal semula dia adalah orang yang pengecut, orang yang lemah, tapi tiba-tiba berubah menjadi pemberani, menjadi orang yang gagah di saat ada keluarganya, di saat dirinya dilecehkan oleh orang lain. Dia bangkit untuk membela dirinya dan keluarganya. Tapi di saat Allah dan Rasulnya dan agamanya yang dilecehkan oleh orang lain, tidak ada aktivitas yang dia lakukan. Dia diam 1000 bahasa. Bahkan dia mengatakan bahwa diam lebih baik.
Apakah patut kita mengatakan bahwa kami adalah orang yang cinta kepada Rasulullah, sedangkan orang yang kita cintai atau ajaran yang dibawa oleh beliau yang hasil daripada perjuangan beliau bertahun-tahun dengan mengorbankan begitu banyak harta, darah, keringat, dihina oleh orang lain, kita diam-diam saja? Tidak, para jemaah. Itu bukanlah bukti cinta kepada kita. Maka tumbuhkanlah para jemaah di saat sekarang ini ghirah, semangat untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti firman Allah yang kami bacakan tadi, kalau kita membela agama Allah, pada hakikatnya in tansurullah, jika kita membantu menolong Allah, membela agama Allah, pada hakikatnya sebenarnya kita ingin melakukan sesuatu usaha yang menyebabkan Allah membantu kita. Yansurkum, membantu agama Allah adalah sebenarnya membantu diri kita sendiri, karena dengan itu Allah akan membantu kita, para jemaah. Itu alamah atau tanda yang pertama bahwa kita adalah orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua disebutkan oleh Syekh Muhammad Jabal Maula di dalam kitabnya Muhammad Basyarul Kamil tadi, tanda cinta kepada Rasulullah adalah ta'adzibu an syariatih, menjaga, melestarikan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh aspek kehidupan kita, para jamaah, mulai dari kita tidur sampai kita bangun tidur, mulai dari urusan politik, ekonomi, sosial, budaya, seluruh kehidupan kita ini diatur dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang kosong, tidak ada ruang yang kosong. Tetapi yang mengherankan, kita tahu bahwa tidak ada ruang kegiatan kita yang kosong daripada aturan Allah, daripada syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa masih banyak di antara kita yang mencari aturan-aturan lain untuk menyelesaikan persoalan hidup kita, mengenyampingkan aturan Allah? Kenapa ini bisa terjadi? Tidakkah kita tahu bahwa ada aturan Allah? Tidakkah kita yakin dengan aturan, dengan keadilan Allah? Apakah kita lebih yakin dengan keadilan makhluk Allah, dengan hukum, dengan undang-undang, dengan aturan yang dibuat oleh makhluk Allah? Tidakkah kita tahu bahwa Allah ini adalah adil, maha adil, hakim, maha bijaksana dalam aturannya? Nah, kalau kita benar-benar cinta kepada Rasulullah, para jemaah, gunakanlah syariat-syariat Allah ini untuk menyelesaikan segala aturan atau segala permasalahan dalam kehidupan kita. Karena seperti tadi kami sampaikan, tidak ada yang kosong, ruang kosong dalam kehidupan kita yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dulu, sekarang alhamdulillah sudah banyak di antara kita yang mengerti. Kalau dulu kita sering melihat, para jemaah, di saat orang meninggal, ada keluarga kita yang meninggal, bagaimana masyarakat menyelesaikan hukum faraid? Kita sering melihat mereka duduk keluarga bermusyawarah, membagi harta warisan sama semua. Karena mereka menganggap apa? Bahwa membagi sama itu lebih adil kepada mereka. Di saat kita menganggap bahwa membagi sama seluruh harta warisan itu, laki-laki, perempuan, istri dan sebagainya, lebih adil, tahukah kita jemaah bahwa di sana kita telah menganggap bahwa hukum Allah tidak adil? Hati-hati. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 14, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya di dalam hal pembagian harta warisan, wa yata'adda hududahu, dan dia melampaui aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah, dia cari hukum lain untuk menyelesaikan persoalan hidupnya, yang dimaksud di sini adalah masalah warisan, yudkhilhu nar, pasti orang tersebut akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, dan yang paling menakutkan adalah ancaman khalidan fiha. Ada kalimat itu, para jemaah. Buka Al-Quran, surah An-Nisa ayat
14. Khalidan fiha, kekal orang tersebut di dalam neraka, walahum adzabum muhin, dan baginya azab yang sangat menghinakan. Para jemaah, satu aturan Allah yang tidak kita gunakan, ada ancaman besar terhadap kita. Maka mulai dari sekarang para jemaah, dalam momentum bulan Rabiul Awal ini, di mana kita menggunakannya untuk memperingati kelahiran Rasulullah. Walaupun padahal Rabiul Awal ini bukan cuma bulan lahir para jemaah. Rasulullah wafat juga di dalam Rabiul Awal. Tanggal 12 Rabiul Awal. Rasulullah keluar dari kota Mekah, hijrah ke kota Madinah juga dalam bulan Rabiul Awal. Beliau masuk di kota Madinah pas pada hari Rabu dalam bulan Rabiul Awal juga. Beliau keluar hari Senin, masuk ke kota Madinah hari Rabu dalam bulan Rabiul Awal. Beliau dilahirkan juga dalam bulan Rabiul Awal. Tapi ada sedikit cerita para jemaah. Mungkin belum banyak yang membaca. Kami membaca di dalam kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani, kitab Nihayatuz Zain, pada mukaddimah dari bab salat, bahwa proses kelahiran Rasulullah para jemaah ini berbeda dengan kelahiran kita. Kalau kita semua lahir melalui kelamin orang tua kita, tapi Rasulullah lahir dalam keadaan bedah sesar. Ada ulama yang berpendapat bahwa beliau dibedah, ibunya dibedah di bawah pusat, di atas kemaluan, seperti biasa kita. Tapi ada ulama yang berpendapat bahwa ibu beliau dibedah di pinggul sebelah kiri. Dari situ Rasulullah dikeluarkan. Maka dalam mazhab Malik, haram dan wajib dibunuh orang yang mengatakan Rasulullah lahir dari kemaluan orang tuanya atau dari tempat keluar kencing. Kemudian yang terakhir para jemaah, karena waktu Isya sudah agak dekat, tanda yang ketiga cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ta'akhluqu bi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berakhlak sebagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara tentang akhlak Nabi ini tidak akan habis-habis para jemaah. Di antara akhlak Nabi yang akan kami ungkapkan, setelah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, setiap hari Rasulullah pergi ke pasar kota Madinah untuk memberikan suapan makanan kepada seorang Yahudi buta yang tinggal di pinggir kota Madinah yang tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi karena Yahudi ini tidak tahu bahwa yang memberikan suapan makanan setiap pagi kepadanya adalah Rasulullah, maka Yahudi ini mencela, mencaci, memaki Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Kemudian datanglah Abu Bakar ke rumah Rasulullah bertanya, "Wahai anakku, sunnah Rasulullah manakah yang belum kukerjakan?" Aisyah mengatakan, "Wahai ayah, ada. Rasulullah setiap pagi berangkat ke kota Madinah untuk memberikan makan seorang Yahudi." Lalu datanglah Rasulullah Abu Bakar ke pasar kota Madinah itu membawa makanan untuk memberikan ke Yahudi tersebut. Di saat Abu Bakar menyuapkan makanan kepada Yahudi itu, Yahudi menepis tangan Abu Bakar. "Bukan kamu yang biasa memberikan makanan untukku." Abu Bakar bertanya, "Bagaimana kamu tahu padahal kamu buta?" "Aku merasakan bahwa orang yang memberikan makanan kepadaku biasa itu bau badannya harum sekali. Gerakan tangannya sangat lembut dan tutur bahasanya sopan." "Siapa dia?" Kata Abu Bakar, "Dialah Rasulullah yang setiap hari engkau caci, engkau maki, engkau katakan gila, engkau katakan pemecah belah bangsa Arab dan sebagainya." Maka Yahudi itu menangis para jamaah dan bersaksi kepada kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, saksikanlah bahwa pada hari ini aku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah." Yahudi yang semula benci masuk Islam karena akhlak Rasulullah. Mari kita nampakkan kepada non-muslim sekarang para jemaah bahwa umat Islam adalah umat yang berakhlak, karena mereka kenal Islam bukan dari Quran. Mereka tidak pernah belajar. Mereka kenal kenal Islam dari kita. Kalau kita nampakkan baik kepada mereka, maka mereka akan mengatakan Islam ini baik.
Tapi kalau kita menampakkan kejahatan, kejorokan, kekotoran dan sebagainya kepada mereka, maka wajar mereka mengatakan umat Islam umat terbelakang, orang miskin, orang yang jorok, yang tidak bersih, orang-orang yang kasar, yang ekstrim, yang teroris dan sebagainya. Salah kita karena berakhlak tidak seperti akhlak Rasulullah. Maka akhlak adalah merupakan jalan dakwah terbaik. Mungkin inilah tausiah singkat pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallah wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.